Ketika Eilat Mazar menyadari bahwa dia menemukan sebuah struktur kuno dekat Yerusalem, dia membuka kitab suci untuk membantu menjelaskan apa yang dia temukan, dan dia belajar bahwa penemuan baru ini mendukung kisah-kisah dalam Alkitab tentang Raja Daud dan putranya, Salomo. Selama hampir 5.000 tahun, satu rahasia terkubur begitu dalam sampai-sampai sejarah itu sendiri seolah melupakannya, sebuah makam yang konon milik Raja Salomo, penguasa paling bijaksana dan paling kaya yang pernah hidup, tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka. Teks-teks kuno memperingatkan tentang pengetahuan yang terlalu kuat, harta yang terlalu berbahaya, dan kebenaran yang terlalu mengejutkan bagi dunia modern. Tetapi ketika para arkeolog akhirnya memecahkan segelnya, apa yang mereka temukan tidak hanya menulis ulang sejarah, tetapi juga membuat sejarah itu ketakutan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda berlangganan. Legenda makam Salomo yang hilang, orang bilang itu hanya mitos sampai sebuah terowongan terlupakan mengubah segalanya. Selama berabad-abad, orang mencari di bawah bukit-bukit Yerusalem, mengejar desas-desus tentang seorang raja yang dimakamkan dengan kekayaan di luar imajinasi, seorang raja yang namanya masih bergema sepanjang masa, Salomo. Pria ini dikenal bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi karena membangun kerajaan yang begitu kaya dan begitu kuat sehingga membuat dunia kuno terpesona. Salomo naik tak asa sebagai remaja, mengikuti jejak ayahnya, Raja Daud, tetapi dia tidak hanya menjaga kerajaan tetap hidup, dia mengubahnya. Perdagangan meledak, emas mengalir deras, dan di pusat semuanya, dia membangun bait suci pertama, sebuah mahakarya 7 tahun yang berkilauan dengan kayu aras dari Lebanon, panel-panel emas yang menangkap sinar matahari, dan batu yang dipotong sangat sempurna sehingga hampir tidak memerlukan perekat. Kisah-kisah tentang keputusannya yang bijaksana sama spektakulernya, seperti ketika dua wanita mengklaim bayi yang sama. Salomo menawarkan untuk membelah anak itu menjadi dua, bukan karena kekejaman, tetapi untuk melihat siapa yang akan melepaskannya, dan seorang wanita melakukannya. Itulah cara dia menemukan ibu aslinya, ibu sejatinya. Momen tunggal itu mengubahnya menjadi simbol keadilan dan kecerdasan di seluruh dunia kuno. Bahkan Ratu Sheba datang menemuinya, membawa kafilah yang syarat dengan rempah-rempah, emas, dan teka-teki. Dia pergi dengan tercengang, karena Salomo tidak hanya menjawab semua pertanyaannya, tetapi dia melampaui setiap desas-desus yang pernah dia dengar tentang dirinya. Bagaimana Anda bisa melihat menembus pasir? Maksudmu melintasi pasir? Bukan, menembus pasir, yang mulia. Kekaisarannya membentang jauh melampaui Yerusalem. Kapal-kapal berlayar ke Ofir dan Tarsis, negeri-negeri misterius yang sebagian orang yakini berada di Afrika atau India, membawa gading, kera, dan kekayaan. Di lembah Timna, Israel Selatan, tambang tembaga miliknya menghasilkan kekayaan yang masih terus digali oleh para arkeolog hingga hari ini. Tetapi satu misteri selalu tersisa, di manakah makam Salomo? Tidak ada penanda batu atau ruangan, juga tidak ada apapun yang membuktikan di mana dia dimakamkan. Beberapa orang bersumpah makam itu pasti berada di bawah bukit bait suci, yang lain menduga gua-gua rahasia atau ruang tersembunyi yang tersegel selama ribuan tahun. Seiring waktu, pencarian kehilangan momentum karena terlalu banyak jalan buntu dan terlalu banyak legenda sehingga sebagian besar ahli sudah menyerah. Ini baru pembuka musim keempat, kita harus melanjutkan. Tetapi kemudian sesuatu berubah. Sebuah penemuan, tidak disengaja atau ditakdirkan tergantung siapa yang Anda tanya, akan memecahkan teka-teki kuno ini lebar-lebar, dan apa yang mereka temukan bukan hanya sebuah makam, itu adalah pesan yang terkubur dalam keheningan selama 3.000 tahun, kini merangkak kembali ke cahaya. Apa yang ada di dalam? Kami baru saja memulai. Pencarian makam yang tak kenal lelah membawa kami menyusuri terowongan yang digali dan menunjukkan salah satu keajaiban arkeologi terbesar di dunia. Retakan tipis di tanah, hampir mustahil untuk dilihat setelah badai besar, akhirnya mengubah segalanya. Selama ratusan tahun, pencarian makam Raja Salomo seperti mengejar sesuatu yang tidak pernah diam. Para ksatria abad pertengahan menggali di bawah bukit bait suci, yakin jawabannya ada di bawah sana. Berabad-abad kemudian, penjelajah abad ke-19 merobek bukit-bukit Yudea, yakin mereka sudah dekat. Setiap ekspedisi berakhir dengan cara yang sama, tanpa hasil. Beberapa pergi, percaya bahwa makam itu hanya mitos, yang lain menyalahkan takdir, waktu yang buruk, atau peta yang cacat. Pada saat abad ke-21 tiba,
Sebagian besar sejarawan dan arkeolog sudah menyerah, misteri itu dianggap sudah dingin. Kemudian, secara diam-diam, itu berubah. Dr. Emily Charter, seorang arkeolog yang lebih dikenal karena mempelajari gulungan-gulungan rapuh daripada berdiri di depan kamera, sedang terkubur jauh di dalam arsip Yerusalem ketika sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Catatan pajak kuno yang berasal dari masa pemerintahan Salomo, tersembunyi dalam teks Ibrani yang pudar, adalah petunjuk halus. Pembayaran dikirim ke lokasi yang sengaja tidak dicatat, sebuah tempat dekat kota Daud, sebuah situs yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Sehingga sejarah itu sendiri seolah kehilangan jejaknya. Dengan teknologi radar canggih yang mampu melihat menembus batu padat, timnya mulai memindai lereng curam dan tak kenal ampun di Silwan. Medannya melawan setiap langkah. Batu kapur tajam memotong peralatan, tanah yang tidak stabil memperlambat kemajuan, dan ketegangan politik yang meningkat menyebabkan interupsi terus-menerus. Namun, mereka kembali hari demi hari, menolak untuk berhenti. Kemudian alam campur tangan. Badai hujan mendadak melemahkan lereng bukit, memperlihatkan cekungan dangkal di tanah. Pada pandangan pertama, itu tampak biasa, tetapi sesuatu tentang itu terasa salah, itu tidak seharusnya ada di sana. Tepat di bawah titik itu, radar berdenyut seperti detak jantung yang hidup. Pemindaian mengungkapkan terowongan, dalam, disengaja, dan jelas buatan manusia. Tim membeku, tercengang, ketika kegembiraan melonjak dalam diri mereka seperti listrik. Mereka bergegas mengamankan area itu, mengetahui bahwa setiap gerakan berarti. Setiap penggalian membawa bahaya. Mereka segera menyadari bahwa terowongan itu dirancang dengan pintu masuk palsu, jebakan yang dimaksudkan untuk menyesatkan penyusup. Satu langkah salah dapat menyebabkan berabad-abad sejarah tersembunyi hancur menjadi debu. Dr. Charter menghabiskan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya untuk mempelajari pecahan prasasti kuno, perlahan-lahan merekonstruksi jejak yang dimaksudkan untuk menipu pencuri dan perampok makam. Simbol-simbol itu tidak berteriak meminta perhatian, sebaliknya, mereka menunjuk dengan tenang menuju pintu masuk tersembunyi yang dengan cerdik tersembunyi di tempat terbuka. Namun, penemuan itu bukanlah terobosan sebenarnya. Titik balik yang sesungguhnya datang dari sebuah cerita lama, legenda yang hampir terlupakan yang diwariskan oleh para gembala, yang menceritakan tentang lereng bukit yang bersinar di bawah bulan, tentang dinding yang berkilauan seperti bintang-bintang yang tersebar. Berdiri di bukit yang sama itu, Dr. Charter merasakannya. Tanahnya basah kuyup, sepatu botnya tenggelam setiap langkah. Keheningan terasa berat, disengaja, seolah-olah bebatuan itu sendiri sedang menjaga sebuah rahasia. Itu berbeda. Itu nyata. Mereka tahu mereka sudah dekat, mereka bisa merasakannya. Dan di balik terowongan tersegel itu, di belakang pintu yang tidak tersentuh selama ribuan tahun, sesuatu menunggu. Apa yang mereka temukan selanjutnya tidak hanya mengubah buku-buku sejarah, itu membuat mereka berhenti total, membuat mereka terdiam. Memecahkan segel kuno. Bagaimana jika satu-satunya hal yang memisahkan dunia modern dari rahasia berusia 3000 tahun adalah lempengan batu besar yang tidak pernah dimaksudkan untuk disentuh, apalagi dibuka? Segel itu tidak terbuka dengan lembut. Ia bergemuruh seolah-olah sesuatu yang kuno akhirnya melepaskan napas yang telah ditahannya selama ribuan tahun. Setelah berminggu-minggu memotong batu kapur yang tajam, debu yang menyengat, dan keraguan yang berkepanjangan, Dr. Emily Charter dan timnya telah menelusuri jejak kertas yang rapuh dari catatan pajak yang hancur ke lereng bukit di Silwan yang sudah lama terlupakan. Sekarang mereka berdiri berhadapan dengan lempengan batu yang terkubur begitu dalam-dalam sejarah sehingga terasa seperti bumi itu sendiri telah bekerja keras untuk menyembunyikannya. Ini bukan sekadar batu lain yang hilang di tanah. Itu adalah batas, tanda peringatan, dan teka-teki yang dirancang dengan cermat sekaligus. Membukanya tidak akan semudah mendorong atau menarik. Lempengan itu adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar, yang dirancang untuk melindungi apapun yang ada di baliknya. Tersembunyi di dalam dinding terowongan yang sempit terdapat jalur palsu dan jalan buntu, beberapa dengan cerdik dibangun untuk meruntuhkan seluruh struktur jika diganggu. Ini adalah batu kuno, tetapi pemikiran di baliknya sangat tajam. Itu adalah mahakarya pertahanan yang dirancang oleh orang-orang yang sepenuhnya mengharapkan perampok makam dan memastikan mereka akan gagal. Ketika tanah mengerang dan bergeser di bawah sepatu bot mereka, Dr. Charter fokus pada tanda-tanda Ibrani pudar yang diukir di dekat pintu masuk. Sebuah urutan yang tepat menonjol,
7 baris, 7 simbol, dan pola pahatan yang terhubung dengan pembangunan bait suci pertama selama 7 tahun. Ini bukanlah karya seni atau dekorasi, itu adalah instruksi, itu adalah pesan. Timnya bergerak dengan hati-hati, menggunakan alat laser dan pemindai 3D untuk memetakan setiap alur, sudut, dan ruangan, memperlakukan situs itu seperti bahan peledak hidup. Udara terasa berat, kental dengan ketegangan, satu kesalahan bisa menjebak atau mengubur seluruh kru. Selama 3 hari berturut-turut, mereka menyesuaikan mekanisme, menyelaraskan komponen batu kuno, dan menahan napas setiap kali batu bergesekan dengan batu. Semakin jauh mereka maju, semakin sunyi terowongan itu, seolah-olah gunung itu sendiri sedang memperhatikan. Kemudian itu terjadi. Bunyi retakan tajam bergema di seluruh lorong, diikuti oleh gemuruh dalam, dan debu mengalir turun dari langit-langit. Lempengan itu mulai bergeser, tidak cepat, tidak mulus, tetapi cukup untuk membuka celah tipis dan gelap menuju sesuatu yang tidak dikenal. Tim mundur, menatap celah yang gelap gulita. Tidak ada suara yang keluar, tidak ada hembusan udara, hanya kegelapan dingin yang menunggu di sisi lain. Dr. Carter mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Ini bukan sekadar kemajuan, ini adalah sejarah bernapas lagi untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Tetapi apapun yang bersembunyi dalam kegelapan itu belum selesai mengungkapkan dirinya. Makam itu belum menyerahkan semua rahasianya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuat bahkan para skeptis terkuat sekalipun terdiam. Jika Anda merasakan tarikan dari misteri ini, silakan sukai karena ceritanya hanya akan semakin dalam dari sini. Sekilas tentang kekayaan Salomo. Saat sinar senter menangkap kilauan emas, waktu seolah membeku. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bernapas. Hanya ada keheningan berat yang datang ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi mengejar legenda, Anda berdiri di dalamnya. Jauh di bawah kota Daud, di ruang tersegel yang tidak tersentuh selama ribuan tahun, tim Dr. Carter berdiri bahu-membahu, senter mereka sedikit bergetar di tangan mereka. Apa yang terbentang di depan mereka bukanlah rumor atau cerita rakyat yang menjadi nyata, juga bukan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itu adalah harta karun nyata, ditumpuk dengan hati-hati, ditumpuk dengan sengaja, diselipkan di sudut-sudut seolah-olah telah dengan sabar menunggu. Di sepanjang dinding batu ada bejana-bejana emas, permukaannya diukir dengan bahasa Ibrani kuno, menangkap cahaya seolah-olah baru dipoles beberapa saat yang lalu. Udara membawa aroma aneh, timi, rempah-rempah, resin, bersahaja dan manis, bertahan lama di ruangan itu. Di ujung ruangan, sebuah menorah bercabang 7 menjulang dari lantai, kokoh dan sempurna, bentuknya, lengkungannya, alasnya cocok dengan setiap deskripsi sejarah tentang apa yang berdiri di bait suci pertama. Ini bukanlah replika di balik kaca, ini asli, mungkin asli, dan rasanya seperti baru permulaan. Ke segala arah mereka menoleh, ruangan itu seolah berbisik menceritakan kisahnya sendiri. Pecahan sutra, pudar tetapi tidak salah lagi, mengisyaratkan jalur perdagangan kuno yang mencapai sejauh India. Ukiran gading yang halus berbicara tentang negosiasi dan pertukaran dengan kerajaan Afrika yang sudah lama terlupakan. Kotak perhiasan kecil, beberapa masih terkunci rapat, memperlihatkan anting-anting dan rantai yang dihiasi zamrud, rubi, dan lapis lazuli. Seorang arkeolog, yang jelas kewalahan, mendekat dan berbisik, ini membuat Museum Inggris terlihat seperti toko barang bekas. Kemudian datang kejutan lain. Sebuah guci tanah liat tersegel retak terbuka, mengeluarkan embusan aroma lembut, kunyit, kemenyan, dan sesuatu yang seperti jeruk. Rempah-rempah itu berbau sangat segar, seolah-olah waktu itu sendiri berhenti saat tutupnya disegel. Rasanya hampir seperti panggung, terlalu sempurna, seperti seseorang telah merencanakan momen penemuan ini. Namun, tidak semuanya masuk akal. Beberapa artefak memiliki simbol yang tidak dapat diidentifikasi siapapun dengan segera. Beberapa benda memiliki gaya yang terasa lebih baru, atau setidaknya berbeda dari yang lain. Mungkinkah sebagian dari ini milik Rehabeam, putra Salomo, atau mungkin penguasa lain yang menyembunyikan kekayaannya di samping legenda yang berkembang? Kegembiraan di ruangan itu tidak dapat disangkal, tetapi ketidakpastian juga demikian, dan di ruangan seperti ini, keraguan tidak tinggal diam. Ia bergema.
Namun, setiap benda, setiap permata, setiap ukiran menceritakan bagiannya sendiri dari cerita yang lebih besar. Bersama-sama, mereka membentuk gambaran yang terasa diangkat langsung dari kitab suci. Namun, semegah ruangan itu, ia membawa perasaan sebagai pratinjau, bukan kesimpulan. Tim bergerak dengan sangat hati-hati, pemindai laser melacak setiap permukaan. Tidak ada yang disentuh tanpa dokumentasi yang cermat karena satu gerakan ceroboh dapat menghapus apa yang telah dilindungi gurun selama berabad-abad. Menorah itu sendiri memiliki kekuatan untuk menulis ulang semua yang kita ketahui tentang bait suci pertama, tetapi tidak ada yang merayakan, belum. Mereka datang mencari makam, dan tempat ini tidak terasa seperti makam. Namun, semua orang merasakannya. Ruangan ini bukanlah akhir. Itu adalah lapisan pertama, dan apapun yang lebih dalam telah dikubur karena suatu alasan. Simbol-simbol yang tidak dapat dijelaskan dan pengetahuan tersembunyi. Emas itu menakjubkan, tetapi tulisan di dinding itulah yang benar-benar menghentikan segalanya. Masih terbuai dari euforia ruang harta karun, tim Dr. Carter perlahan mengalihkan perhatian mereka ke sesuatu yang jauh lebih meresahkan. Saat cahaya obor menyapu batu, sekelompok ukiran muncul. Ini bukan sekadar dekorasi sederhana, simbol-simbol itu tampak hidup, hampir bergetar dengan makna. Di pusatnya terletak segel berbentuk bintang tajam yang diukir dengan tujuan dan presisi, hampir identik dengan yang digambarkan dalam teks-teks kuno sebagai tanda Salomo, bukan sekadar simbol kerajaan, tetapi menurut legenda, alat yang kuat yang konon dapat memerintahkan roh-roh itu sendiri. Dan bukan hanya itu. Ukiran-ukiran mengalir keluar dalam pola geometris yang rapat. Beberapa bersih dan sederhana, yang lain memutar menjadi spiral dan sudut tajam yang sangat tepat sehingga menyerupai skema arsitektur. Seorang arkeolog mendekat dan berbisik, ini matematika, tetapi bukan matematika bait suci, ini sesuatu yang lain. Rasio, sudut, dan desain struktural tampak sangat maju sehingga membuat abad ke-10 SM terasa hampir mustahil berada di depan zamannya. Bahkan Dr. Carter tidak bisa menahan diri untuk bercanda, kami datang mencari makam dan entah bagaimana menemukan buku catatan kalkulus Salomo. Saat itulah mereka melihat loh-loh yang ditumpuk rapi di sudut, seolah-olah ditempatkan dengan sengaja. Sekumpulan loh tanah liat menunggu dalam diam, masing-masing ditutupi dengan aksara Ibrani yang padat, beberapa aus oleh waktu, yang lain diukir begitu tajam sehingga tampak baru dibuat. Satu loh merinci dimensi bait suci hampir kata demi kata dari kitab Raja-Raja pertama, tetapi loh lain berdiri terpisah. Bahasanya berbelok dan bergeser, strukturnya melanggar setiap aturan yang diketahui. Loh itu kurang terlihat seperti catatan sejarah dan lebih seperti teka-teki yang memohon untuk dipecahkan. Loh itu merujuk pada sesuatu yang tidak biasa, sebuah kunci yang terhubung dengan pengetahuan tersembunyi. Dr. Carter membeku. Mungkinkah ini referensi ke kunci legendaris Salomo, sebuah teks yang terkait dengan ritual dan kode-kode kuno yang lama dianggap sebagai fantasi? Tidak ada yang berani mengatakannya dengan keras, tetapi pikiran itu menggantung berat di udara. Bagaimana jika tulisan-tulisan ini sama sekali bukan instruksi untuk konstruksi? Bagaimana jika mereka menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar? Kemudian seseorang melihatnya. Sebuah peti yang terselip di celah gelap di dinding, hampir tidak terlihat kecuali Anda tahu di mana mencarinya. Kira-kira seukuran tas kabin, peti itu tampak padat dan berat, tersegel dengan kait logam dan diukir dengan simbol bintang yang sama yang terukir di dinding. Tidak ada engsel, tidak ada kunci yang terlihat, tidak ada yang jelas tentang bagaimana membukanya. Suasana berubah saat tim berkumpul di sekitarnya, tidak ada yang menjangkau, tidak ada yang berani. Membukanya terasa berbahaya, terlalu berbahaya. Tetapi daya tariknya tidak dapat disangkal. Apakah ini tempat Salomo menyembunyikan rahasia sejatinya? Mungkinkah itu entah bagaimana menunjuk ke tabut perjanjian? Atau apakah itu hanya akan mengarah pada misteri yang lebih dalam? Dan ketika ruangan itu tampaknya telah mengungkapkan semua yang bisa diungkapkannya, seseorang memperhatikan detail dalam ukiran yang tidak sesuai, sebuah simbol yang tidak cocok dengan yang lain, tanda yang terasa di luar tempat dan di luar waktu. Itulah saat ketika segalanya berubah, ketika cerita mengambil belokan yang tajam dan tidak terduga. Badai api akademis, bukan harta karun atau menorah yang membelah dunia. Itu adalah satu kalimat yang terukir di batu yang terdengar seolah-olah Salomo sendiri berbicara dari kubur.
Tim dokter charter baru saja selesai menguraikan ukiran berbentuk bintang yang aneh ketika mereka melihatnya terselip di sepanjang dinding timur makam, hampir tidak menangkap cahaya obor. 5 baris dalam bahasa Ibrani kuno, aus oleh waktu, tetapi masih cukup tajam untuk membuat merinding. Bunyinya, semoga kebijaksanaan menuntun tanganku seperti bintang menuntun pelaut. Baris itu menghantam keras, bukan hanya karena membawa irama puitis dari Amsal, tetapi karena terasa pribadi, seperti seseorang, mungkin Salomo sendiri, meninggalkan pesan yang dimaksudkan untuk bertahan selama ribuan tahun keheningan. Kembali di kamp dasar, tenda bergemuruh dengan suara bising saat laptop berbunyi, ponsel berdengung, dan foto-foto prasasti melesat melintasi dunia. Saat matahari terbit di atas Yerusalem, dunia akademis sudah berkobar. Beberapa ahli menyebutnya sebagai bukti mutlak. Gaya, bahasa, lokasi semuanya sangat cocok dengan masa pemerintahan Salomo dari 970 hingga 931 SM. Menurut penanggalan dinding ruangan, mereka menunjuk pada temuan-temuan sebelumnya, menorah, barang dagangan, catatan arsitektur, dan menyatakannya sebagai mata rantai yang hilang, pria di balik mitos. Tetapi tidak semua orang setuju. Para kritikus menerkam, membongkar bukti demi bukti. Mereka mempertanyakan keaslian ukiran itu. Beberapa berargumen bahwa kata-katanya terasa terlalu halus, terlalu sempurna. Yang lain melihat simbol-simbol samar di dekat doa itu, petunjuk pengaruh Persia, menyarankan bahwa tangan yang lebih belakangan mungkin telah meniru suara Salomo. Di dalam ruang konferensi dan forum online, kekacauan merajalela. Profesor berteriak satu sama lain di siaran langsung. Editor jurnal menunda publikasi untuk mempertimbangkan teori-teori baru. Tajuk berita berteriak mulai dari Salomo ditemukan hingga kepalsuan suci. Dan tepat di tengah-tengah, Dr. Charter tetap tenang. Kami tidak berniat menemukan seorang raja, tetapi petunjuk terus menumpuk. Jika itu tidak layak untuk dieksplorasi, lalu apa yang layak? Setiap baris prasasti itu sekarang membawa bobot di luar kata-kata. Itu mengisyaratkan seorang raja yang bergulat dengan kekuasaan, melihat ke bintang-bintang untuk bimbingan, mungkin meninggalkan satu-satunya jejak orang pertama dari kekuasaannya. Tetapi masih ada satu pertanyaan. Jika ukiran itu asli, lalu siapa atau apa yang tersegel di dalam ruang terakhir itu tepat di depan? Nama Salomo mungkin telah memicu perdebatan, tetapi apa yang akan ditemukan oleh tim itu dapat membungkam semua orang. Bagikan ini dengan teman yang menyukai misteri karena ceritanya baru saja dimulai.